Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hai guys, kenalin aku Duyur Rahmawati. Aku berasal dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Aku berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, tepatnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jadi guys, kita kali ini akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lumajang. Tragedi tumbang karena tambang. Tragedi tumbang karena tambang pasir ini merupakan berita gempar di seluruh Indonesia. Kejadian pelanggaran hak asasi manusia hingga merebut nyawanya demi membela tanah air terjadi di Kota Lumajang, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 26 September 2015. Pembunuhan terhadap warga desa tersebut yang biasa dikenal dengan sebutan Salim Kancil. Kira-kira bagaimana tragedinya? Mari kita simak bersama. Jadi guys, pada waktu itu ada seorang petani dan juga aktivis lingkungan hidup yang dikenal dengan nama Salim Kancil, dibunuh secara keji. Salim dibunuh sesaat sebelum demo penolakan tambang pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Kepala Desa Selo Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Haryono menugaskan sejumlah preman untuk membunuhnya. Tindakan penganiayaan berlanjut dengan menyeret Salim sejauh 2 km menuju balai desa. Sederet perlakuan keji pun terus dilakukan hingga Salim Kancil pun meninggal. Salim Kancil diduga dibunuh terkait aktivitasnya bersama kelompoknya, yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Selo Awar-Awar, yang memprotes penambangan pasir di desanya. Kehadiran tambang pasir yang semakin merebak di desanya sudah dirasakan warga, merusak lingkungan setempat. Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya tambang pasir ilegal terhadap kehidupan warga membuat Salim Kancil dan beberapa warga kemudian membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selo Awar-Awar. Anggotanya terdiri dari 12 orang dan teman masa kecilnya. Hamid selaku koordinator forum mulai bergerak memprotes penambangan pasir di Desa Selo Awar-Awar sejak awal tahun 2015. Pada tanggal 9 September, forum ini menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas truk bermuat pasir yang berpusat di Balai Desa Selo Awar-Awar. Kepala Desa Haryono pada akhirnya melunak. Ia mendatangi surat pernyataan untuk menghentikan aktivitas tambang. Tetapi kenyataannya, Haryono merupakan pendukung dari adanya pertambangan ilegal ini. Ia kemudian menyuruh beberapa preman untuk mengintimidasi warga-warga yang menolak tambang pasir. Intimidasi dan ancaman pembunuhan ini dibalas Salim dan warga dengan melaporkannya ke Polres Lumajang. Kasat Reskrim menanggapinya dengan menjamin keamanan anggota forum dan menjalin koordinasi dengan Polsek Pasirian. Setelah merasa aman, forum ini mengadakan konsolidasi aksi penolakan tambang pasir pada tanggal 25 September. Rencananya, aksi akan digelar keesokan hari sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan warga luar forum yang bersimpati. Tetapi, tanpa mereka ketahui, beberapa preman tadi juga mempersiapkan serangan balasan dan Salim dijadikan target utama karena kevokalatannya di forum tersebut. Pada tanggal 26 September pukul 7.30 waktu Indonesia Barat bermula di rumah Tosan, yaitu rekan Salim dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selo Awar-Awar. Saat itu, Tosan dianiaya oleh 40 orang yang diduga preman yang membawa senjata tajam. Ia berusaha kabur namun berhasil dikejar oleh para preman dan penganiayaannya berlanjut di lapangan dekat rumah Tosan. Namun kejadian tersebut berhasil dipisahkan oleh warga setempat. Siapa sangka setelah menganiaya Tosan, orang-orang tersebut mendatangi Salim ke rumah. Saat itu Salim seketika disergap oleh beberapa orang dan kedua tangannya diikat untuk dibawa menuju Balai Desa Selo Awar-Awar. Sepanjang jalan menuju Balai Desa, Salim mendapatkan penganiayaan. Salim dibunuh dihantam dengan kayu dan batu yang membuat Salim lemas tidak berdaya.
Sesampainya di balai desa, Salim dianiaya semakin keras dan terang-terangan dengan disaksikan masyarakat dan anak-anak yang sedang mengikuti PAUD. Setelah di balai desa, kekerasan terhadap Salim masih berlanjut. Di jalan yang sepi dekat pemakaman, Salim Kancil dianiaya dengan secara dipukul pada bagian kepala menggunakan batu dan benda keras lainnya. Pada saat itu, Salim Kancil tewas dengan keadaan kedua tangan terikat dengan posisi tubuh tengkurap di pinggir jalan dekat pemakaman. Setelah kejadian tersebut, laporan atas tindak penganiayaan dua petani membuat kepolisian mengusut dan menetapkan 10 orang tersangka. 2 di antaranya masih di bawah umur 16 tahun. Akan tetapi, ada dugaan dari Lembaga Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur bahwa kasus ini adalah sebuah kasus pembunuhan berencana. Masalah ini sampai mengetuk Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo meminta Kepala Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, sehingga terbentuklah secara khusus tim untuk mengusut kematian Salim Kancil oleh Komisi Hukum DPR Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober, Haryono sebagai Kepala Desa Solo Awarawar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lumajang. Haryono terbukti menjadi dalang dari penganiayaan Tosan dan Salim, serta sebagai otak pengelolaan tambang ilegal. Di samping Haryono, ada Mat Masir sebagai orang suruhan yang membawa puluhan rekan untuk melancarkan aksi tersebut. Dalam persidangan, jatuh sebuah vonis jaksa penuntut umum yang menyatakan hukuman penjara seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP, pasal 55 dan 170 ayat 2, yaitu tindakan penghilangan nyawa orang secara berencana. Namun, kenyataannya, hasil persidangan menjatuhkan vonis 20 tahun hukuman penjara untuk Haryono dan Mat Masir. Ada pula hukuman 12 tahun penjara untuk terdakwa lainnya dan hukuman 3,6 tahun penjara untuk 2 pelaku yang masih di bawah umur. Hasil putusan sidang membuat pihak keluarga kecewa karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sepadan. Berbagai kecaman datang dari organisasi-organisasi kemanusiaan serta lingkungan terhadap kasus pembunuhan Salim Kancil ini. Mereka meminta penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi para pelaku dan menuntut negara agar semakin tegas terhadap praktik tambang liar. Banyaknya konflik agraria saat itu juga harus dibarengi dengan jaminan perlindungan kepada aktivis kemanusiaan dan lingkungan. Aktivis penambangan liar atau penyerobotan lahan pertanian sebisa mungkin tidak terjadi lagi apabila sampai harus mengorbankan nyawa masyarakat sipil. Kemanusiaan harus terus di atas segala-galanya. Ternyata orang Serakah masih belum puas dengan aksinya. Setelah kejadian Salim Kancil terjadi, masih ada saja orang yang ingin merusak lingkungan dengan membuat tambak udang dan merusak tanah yang bukan miliknya. Perampasan tanah milik keluarga Salim Kancil yang membuat istri Salim Kancil melapor mandiri kepada Bupati Lumajang dan menceritakan semua tragedi yang terjadi setelah kejadian perebutan nyawa terhadap suaminya. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, memerintahkan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal untuk tidak meneruskan proses perizinan pembangunan tambak udang milik PT Lautan Udang Indonesia Sejahtera. Menurutnya, perizinan PT Luis bermasalah terhadap pelaksanaan pembangunan tambak yang berlangsung di luar izin. Seharusnya, serta izin wilayah tertentu yang berproses masih belum selesai dan terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai, kata beliau. Thoriq mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh PT Luis di Desa Solo Awarawar ini akan mengganggu lingkungan, selain meresahkan banyak pihak, apalagi sebelahnya tanah mendiang milik Pak Salim Kancil, yang sudah diputuskan menjadi tanah lahan konservasi. Jadi, di sini sudah ditanami dan juga beberapa tanaman konservasi sudah mulai tumbuh, ujar Pak Thoriq. Thoriq mengatakan, mendiang Salim Kancil dan keluarganya sudah merelakan tanah ini untuk alam.
Menjadi catatan bagi saya bahwa di sekitaran Solo Awar-Awar ini juga punya sejarah panjang, kata beliau. Sementara itu, Suharsono, bos PT Louis belum bisa konfirmasi. Begitu Bupati meninggalkan lokasi, Suharsono juga ikut meninggalkan lokasi pengurukan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap Salim Kancil seharusnya mendapat hukum yang sepadan dengan tindakan pelaku. Dari kejadian yang sudah terjadi, seharusnya pemerintah lebih peka dan segera menangani permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Bukan karena orang kecil yang melaporkan, pemerintah hanya mengabaikan saja dan tidak segera dituntaskan hingga kasus menewaskan nyawa seseorang. Hukum harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Pihak berwajib harus secepatnya bergerak untuk mengusut tuntas siapa saja pelaku lapangan dan otak pembunuhan. Pembunuhan Salim Kancil ini harus menjadi yang terakhir kalinya. Tidak boleh ada lagi kejadian serupa ke depannya. Peristiwa tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia harus segera ditiadakan. Kebijakan ini, pemerintah haruslah tahu bagaimana cara meminimalisir agar hak asasi manusia tersebut tidak dilanggar oleh masyarakat lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.